bercanda. Dress up, kiss me beneath the milky twilight. Lead me out on the moonlit floor. Lift your open hair, strike up the band and make the fireflies dance. Silver moon sparkling, so kiss me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Arna Yudo Wisanggeni dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah NIM 224030047. Di sini saya akan memaparkan video tugas pra-UAS dari mata kuliah Manajemen Resiko Bisnis Syariah, dosen pengampu Ibu Sri Haryanti. Semoga video yang saya paparkan ini bermanfaat bagi teman-teman. Untuk selanjutnya, selamat menonton. Untuk yang pertama ada konsep manajemen resiko. Kata resiko dalam bahasa Arab mengandung arti hadiah. Jadi jangan berharap hal itu datangnya dari surga atau apapun yang membuatnya dipertanyakan apakah suatu peristiwa akan terjadi dalam waktu tertentu, di mana kejadian tersebut mengakibatkan kerugian, baik kerugian kecil maupun kerugian besar yang membahayakan kemampuan organisasi atau individu untuk bertahan hidup. Risiko dapat muncul dari sumber manapun dan berdampak pada pencapaian suatu tujuan. Manajemen risiko diperlukan untuk menurunkan risiko. Oleh karena itu, manajemen risiko adalah proses di mana orang atau organisasi mengenali, mengevaluasi, dan mengendalikan potensi bahaya di masa depan. Selanjutnya ada tujuan mitigasi risiko, yaitu mitigasi risiko memiliki tujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko dan dampaknya terhadap perusahaan. Dalam konteks bisnis, terdapat beberapa tujuan khusus dari mitigasi risiko, antara lain yang pertama, meningkatkan keamanan. Mitigasi risiko membantu perusahaan mengidentifikasi dan mengurangi risiko yang dapat membahayakan keamanan karyawan, pelanggan, dan aset bisnis, sehingga dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan melindungi bisnis dari kehilangan aset dan kerugian keuangan. Selanjutnya ada meningkatkan kualitas. Mitigasi risiko juga dapat membantu perusahaan meningkatkan kualitas produk atau layanan dengan meminimalisir risiko-risiko yang dapat mempengaruhi produksi produk. Selanjutnya ada meningkatkan efisiensi. Penerapan mitigasi risiko fokus pada mengurangi faktor-faktor yang menghambat produktivitas dan efisiensi agar dapat meningkatkan efisiensi operasional dan menghemat biaya. Selanjutnya ada meningkatkan ketahanan bisnis. Melalui mitigasi risiko, perusahaan dapat mengurangi dampak dari kemungkinan risiko dan meningkatkan ketahanan bisnis. Hal ini memungkinkan bisnis untuk lebih cepat pulih dari gangguan atau kegagalan yang tidak terduga. Yang terakhir ada meningkatkan kepatuhan. Mitigasi risiko menekankan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku serta menghindari potensi konsekuensi hukum dan finansial yang merugikan. Selanjutnya ada profil perusahaan dari Allianz Syariah. Allianz Syariah merupakan perusahaan asuransi jiwa syariah yang beroperasi di Indonesia. Perusahaan ini merupakan bagian dari Allianz Group, salah satu perusahaan asuransi terkemuka di dunia. Adapun kegiatan bisnis yaitu penjualan asuransi jiwa syariah, menawarkan produk asuransi jiwa syariah yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Yang kedua, penjualan asuransi kesehatan syariah, menawarkan produk asuransi kesehatan syariah yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Yang ketiga, pengelolaan risiko keuangan, yaitu menawarkan layanan pengelolaan risiko keuangan yang berbasis syariah. Selanjutnya, visi dan misi Allianz Syariah.
Visi Alians Syariah adalah menjadi pilihan utama dan merek terpercaya yang memberikan pengalaman tak terlupakan bagi nasabahnya. Visi ini sejalan dengan tujuan perusahaan untuk menjadi perusahaan asuransi yang paling dipercaya dan dihormati di Indonesia. Untuk misi Alians Syariah menyediakan perlindungan asuransi dan solusi keuangan yang berkualitas tinggi dalam budaya kinerja tinggi untuk mencapai hasil yang berkelanjutan. Misi ini mencerminkan komitmen perusahaan untuk memberikan layanan terbaik kepada nasabahnya dan mencapai tujuan bisnis yang berkelanjutan. Oke, selanjutnya ada produk atau jasa Alians Syariah. Yang pertama, Skoci Amana adalah asuransi jiwa berjangka syariah yang menyediakan manfaat santunan asuransi sebagai dana darurat keluarga yang ditinggal dan pilihan santunan tunai rawat darurat di rumah sakit akibat kecelakaan. Yang kedua, ada Alians Syariah Legacy Mark, memberikan manfaat bagi untuk investasi untuk masa depan keluarga. Selanjutnya ada resiko dari Alians Syariah. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencabut izin pembentukan unit usaha syariah PT Asuransi Alians Life Indonesia. Hal tersebut tertuang dalam keputusan anggota Dewan Komisioner OJK nomor KEP 507/PD-02/2024 tanggal 9 September 2024 tentang pencabutan izin pembentukan unit syariah PT Asuransi Alians Life Indonesia. Pencabutan izin tersebut merupakan tindak lanjut dari proses pemisahan unit usaha syariah dengan mengalihkan pengelolaan unit syariah kepada PT Asuransi Alians Life Syariah Indonesia. Dengan dicabutnya izin pembentukan unit syariah, PT Asuransi Alians Life ini dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang asuransi jiwa dengan prinsip syariah. Sebelumnya, Alians resmi melakukan spin-off atau pemisahan unit usaha asuransi syariah ke PT Asuransi Alians Life Syariah Indonesia pada November 2023 silam. Dalam peluncuran unit syariah itu, Presiden Direktur Alians Life Syariah mengatakan pihaknya berkomitmen untuk menjangkau semua lapisan masyarakat Indonesia secara inklusif dengan menghadirkan perlindungan kelas dunia. Menurutnya, Indonesia adalah negara yang akan keberagaman. Ahmad menilai hal itu menjadi tantangan sekaligus peluang bagi perusahaan. Mitigasi perusahaan Alians Syariah. PT Asuransi Alians Life Indonesia buka suara terkait pemberitaan mengenai pencabutan izin pembentukan unit usaha syariah Alians Life yang dilakukan OJK. Adapun proses spin-off ini dilakukan dengan mengalihkan pengelolaan unit usaha syariah Alians Life kepada PT Asuransi Alians Life Syariah Indonesia atau Alians Syariah. Spin-off dilakukan sejalan dengan berdirinya Alians Syariah yang sudah resmi beroperasi sejak November 2023 lalu. Pencabutan unit usaha ini pun menjadi tahap akhir dari proses spin-off yang harus dilakukan. Setiap nasabah yang mempunyai polis asuransi syariah juga telah diberikan informasi di mana pengelolaan polis itu dilakukan ke Alians Syariah sejak November 2023. Selanjutnya ada pertimbangan perusahaan ini memilih strategi mitigasi. Yang pertama, OJK mengharuskan unit syariah di bawah perusahaan asuransi konvensional untuk melakukan spin-off sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Keputusan spin-off ini adalah bentuk kepatuhan terhadap regulasi. Yang kedua, dengan mendirikan entitas syariah independen, Alians dapat lebih fokus melayani kebutuhan pasar syariah yang berkembang di Indonesia
yang mayoritas penduduknya adalah Islam. Yang terakhir, Indonesia memiliki potensi besar dalam pasar asuransi berbasis syariah. Spin-off memungkinkan pengembangan produk yang lebih inovatif dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Adapun selanjutnya ini ada beberapa referensi dari materi yang saya paparkan. Sekian video yang bisa saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.